mengucapkan salam. Bagus, pinter. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Menjenguk yang sakit. Kalau ada yang sakit, kita jenguk. Yang ketiga, ada yang tahu? Karena ini berkaitannya dengan pelajaran ini jadinya. Ya, kalau ada yang bersih kita bilang alhamdulillah, maka kita jawab ya alhamdulillah. Ya, ada 3 tuh. Apalagi? Ya, betul, kondangan katanya. Kalau kita diundang, kita ada bisa kesempatan waktu gak berhalangan, maka kita datang. Jika diundang kita datang, kita ada yang muslim kita jawab. Kalau kita salam ketemu sesama muslim, kemudian menjenguk orang yang sakit. Yang satu lagi, kalau ada orang yang minta nasihat, ya kita nasihatin lah kalau sebisa kita. Ya. Kemudian yang terakhir ini, jika ada yang meninggal, ya kita wajib untuk mengurusnya. Tapi tadi seperti Pak Ustadz bilang, kita wajib kalau mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban sosial. Artinya kalau sudah ada yang ngurus, maka yang lain dapat hiburan. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, kita semua sekampung bisa kena dosa dari Allah ya. Nah, di situ di hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa Rasulullah Aisyah pernah bilang lagi bersama Rasulullah habis menengok orang yang meninggal, dia bilang, aduh kepala saya pusing, kata Aisyah. Tapi kata Aisyah, Rasulullah bilang kalau kamu meninggal akan saya lakukan 4 hal yang ada di materi itu. Ya, kalau ada yang meninggal, saya akan melakukan 4 hal. Apa bu? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Jadi itu urutan itu ngambilnya dari sebuah hadis. Jadi riwayat Aisyah ketika pergi bersama Rasulullah. Ya. Kalau kita lihat di materi yang saya berikan. Nah, sekarang kita mulai ya. Ceritanya ada yang meninggal nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau dia meninggal, yang pertama harus kita lakukan itu adalah apa? Siapa yang tahu? Misalnya ada anggota keluarga kita ada yang meninggal. Kita tahu dia meninggal di rumah sakit. Nah, keluarganya harus melakukan beberapa hal. Ya, yang pertama, kira-kira apa nih? Ini jenazah ditidurkan. Yang pertama adalah kita kita sedekahkan tangannya, kanan. Ya, kemudian matanya itu kita pegang, karena nyawa dicabut itu dari kaki terus sampai atas, kan sampai tenggorokan tadi ya kalau saya bilang, sampai nyawa di sini. Matanya itu ikutin bu. Jadi mata kita, kenapa ada orang kalau meninggal tuh mendelik ke atas, atau misalnya kalau nggak mau ke kanan, dia tuh sedih ya nyawanya diangkat, terus dia terakhir di sini kan, sehingga mata itu lihat ke atas. Apalagi kalau dia misalnya mengalami sakratul maut yang begitu sakit ya. Sakratul maut itu sakit banget, sampai Rasulullah aja junjungan Nabi kita yang sudah pelan banget dicabut sama malaikat Israel, itu masih merasakan sakit. Nah itu matanya harus kita tutup, giniin ya. Jadi yang pertama ditutup matanya, kemudian disedekapkan, ditutup dengan kain panjang. Kalau bisa ada kasur kecil dimadepin ke kiblat. Lalu pakaiannya kalau memang bisa kita copot gitu ya, supaya nanti di tempat memandikannya nggak terlalu sulit. Tapi kalau emang kita datang nih, saya pernah datang nih, udah aku baju belum copot, nggak paham, ya sudah nanti saya gunting di tempat pemandian saya. Jadi mencopot pakaiannya atau ada perhiasannya, atau misalnya kalau misalnya dia perutnya agak naik gitu ya, kan ada orang yang sembuh, apalagi ada yang di aturan yang saya baca tuh ada juga yang ditinggi dengan hal-hal yang berat. Tapi biasanya jarang sih dilakukan, karena itu kan ada orang yang sakitnya perutnya itu pakai, karena setiap lubang pada saat kita meninggal itu akan terbuka semua, kayak kalau
jongkok lah gitu ya istilahnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita setelah udah kita lakukan semuanya, kira-kira ini siapa yang memandikan? Jadi yang memandikan itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Suami istri boleh. Misalnya suami mandikan istri, istri mandikan suami boleh. Siapa yang memandikan? Jadi ini ada aturannya tadi kan pada saat meninggal. Terus yang memandikan kalau nggak ada keluarga kita di rumah, dia kita siap-siap manggil. Siapa nih yang biasa memandikan? Pokoknya ini siapa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian anak kecil boleh dimandikan oleh laki atau perempuan asal dia di bawah balita lah gitu. Kemudian ada juga yang misalnya orang meninggalnya masih di bawah 4 bulan belum bernyawa, maka ya tidak perlu dimandikan. Mereka keguguran yang ada, tidak perlu dimandikan. Ada juga yang misalnya terlalu kecelakaan, terlalu hancur, juga tidak dimandikan. Dia cukup ditayang. Mungkin tambahannya yang dari nanti saya kasih, kalau jenazah ditayangkan kalau misalnya nggak ada air sama sekali gitu. Atau dia laki-laki nih yang meninggal, situ nggak ada laki-laki semua. Kalau di sini insya Allah banyak ya. Misalnya nggak ada laki-laki, misalnya dia di laki-laki itu nggak ada lagi, terus misalnya cuma ada perempuan doang, nah itu baru ditayangkan. Sebaliknya seperti itu, atau kecelakaan yang parah. Ibu tahu kan tayamum apa aja caranya? Mandi tangan dan kepala. Itu siapa yang mau mandikan? Nah, kita baca di materi itu, Ibu sudah lihat ya. Jadi kalau memandikan sudah, maka kita menyiapkan itu. Saya benar nggak namanya? Kalau misalnya mahal ya, jadi memandikan, terus nyiapin kain kafan, nyiapin tempat mandi, terus kita menyiapkan safety semuanya ya. Ini saya ketika sudah siapkan, maka kita siapkan memandikan. Sebelum memandikan, ada hal yang harus kita siapkan. Kalau misalnya nanti datang nih yang mau mandikan, biasanya dia akan meminta kita untuk menyiapkan segalanya yang diperlukan ya. Kalau memandikan itu sebenarnya lumayan apa ya? Tanya ini sama yang pemandikan gitu, timnya Bu Isti ya. Jadi kita harus sehat Bu. Jadi persiapan kalau kita memandikan itu harus sehat. Kenapa? Karena lumayan ya. Kita niatkan karena Allah, ini untuk mendapatkan pahala. Karena orang mengurus jenazah itu pahalanya seperti bayi baru lahir. Ya di halaman itu saya Ibu bisa lihat bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memandikan mayat dan menyempurnakan semua amanah yang diamanahkan ke yang mandiin, kemudian menutup aibnya, amanah ya, tidak membicarakan segala aibnya, maka pahalanya seperti bayi baru lahir. Enak gak Bu? Kalian akan dosa yang mudah-mudahan ya. Di halaman 3 tadi saya mengatakan seperti itu. Makanya kalau bisa memandikan itu masih kerabat. Karena kan nanti kita tahu ya ada aib-aibnya gitu. Saya aja suka, kalau ibu meninggal kamu aja yang mandiin ya. Pokoknya saya suka bosan sama anak saya. Kamu harus belajar. Makanya saya ajak supaya belajar gitu. Karena saya cuma punya putri 2 gitu. Nah maksud saya, karena syaratnya orang memandikan itu harus amanah Bu. Amanah, jadi telaten, kemudian dia siap untuk tidak membuka aib apa yang dia lihat ya. Orangnya harus seperti itu. Yang pertama Islam, kemudian dia sehat akalnya, sehat badannya, kemudian amanah ya. Lalu arif. Arif itu artinya lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti cekatan boleh, tapi kita ada hal yang di situ nggak boleh kasar ya. Ini misalnya kita ngemokinnya, apa gosoknya, jangan kayak gosok baju gitu ya. Langsung baju kotor gitu ya. Jadi seperti itu Bu, syarat orang yang memandikan itu harus amanah, Islam, menjaga aibnya, kemudian arif ya. Arif itu
istilahnya kita bersikap sopan santun ya terhadap jenazah yang akan kita mandikan. Dan di situ kita harus banyak berzikir ya. Rukunnya ya cuma niatnya, terus mengguyur semua badan yang ada di sini. Ada persiapannya ya Bu. Kita lihat di halaman kita udah ada ya syarat bagian memandikan. Yang tadi kita sebelum menyiapkan kain kafan ya kita harus membawa Bu. Yang harus dilakukan sebelum memandikan adalah kita menyiapkan kafannya dulu. Jangan udah mandi kafannya belum siap ya. Nanti kita peragakan cara mengkafannya. Ini teorinya itu. Jadi kita siapkan tali, terus kita bilang Bu, kain kafannya udah ada belum? Belum, ya udah. Biasanya di komplek ada satu set tuh, seperti saya bawa satu set ini, contoh ya. Kalau satu set saya di komplek saya itu ada kayak gini. Nah ini dibuka ya Bu. Jadi kita nih mau mandiin dan niat, maka kita harus siapkan minta sama pengurus masjid atau keluarga boleh. Nah misalnya nih ada buat mandi ya, ada kamper, ada sampo, ada sabun, ada pewangi, ada ini kita bisa beli. Tapi kalau misalnya kita nggak ada di kompleknya ya kita di pasar ada. Di sini ada cotton bud, kemudian ada air mawar, kemudian ada kain panjang. Ini minimal 3.000 ya. Kemudian ada lagi ini nggak usah ini kapas ya Bu. Ini kapas sama kain kapas ya. Jadi itu ini satu paket. Tapi saya yang buat praktek nanti nggak yang ini apa persediaan yang udah sepaket. Boleh Bu, siapa yang mau? Kita kan nggak ada yang tahu nih ya. Di rumah kalau punya duit lebih ya di stok lah. Tapi di sini sih alhamdulillah ada apa namanya, ada paguyubannya ya. Jadi ini tinggal bawa, tinggal kasih duit. Minimalnya 500.000, 600.000 nggak terpakai lagi. Jangan cuma baju yang bagus ya di lemari. Siap-siap juga kita beli. Ya insya Allah sih. Kadang ada orang yang nggak mau lah, mau nyumpahin aku mati katanya. Ada yang bilang gitu. Tinggal beli aja ntar gampang. Kalau kita pas ini ya ada uang. Ya baik. Jadi yang kita siapkan itu ya. Memandikan itu nanti kita udah siapkan itu semua di misalnya pengobatan. Nah itu ada kursi semua siapin, ada kresek buat baju kotor ya, semua ada anduk. Itu di situ nggak disediain anduk, anduk masing-masing ya. Jadi ada anduk, ada cotton bud, ada sisir, ada sampo, ada sabun, ada waslah. Nah situ ada waslah yang jadi waslat itu bisa dibikin kalau zaman dulu dibikin. Kalau ini sarung tangannya kayak buat perawat. Jadi ini untuk safety kita, maka kita harus boleh memakai masker. Kalau apalagi kita tahu nih misalnya sakitnya apa. Nah ini ada sarung tangan. Tapi zaman dulu kadang nggak pakai sarung tangan ini, dia jahit dari kain kafan. Bisa kain kafan dia harus dijahit. Atau ibu yang punya waslat bayi boleh. Jadi seperti itu ya Bu, kalau kita mau memandikan disiapkan dulu semuanya, siap-siap semuanya. Nah kayak gini ya, seperti ini ya. Minimalnya kalau 3 orang yang mandi ya berarti ada 3 pasang ya. Nah boleh juga ada yang tomek. Ini saya contohnya tomek anak-anak ya. Tapi saya kadang seringnya nggak pakai
namanya dadakan ya Bu. Tadi yang gedenya yang kayak gini. Yang seperti ini Bu, yang biru. Mungkin kita bisa ini ya. Nah itu safety-nya bisa pakai masker, sarung tangan, kemudian ini. Karena nanti kalau orang mandi itu biasanya setelah itu mandi sunnah, gitu mandi ya. Kan takut basah. Kalau udah mandi biasanya saya nggak bisa ikut memandiin ya, karena kadang niatnya sudah nggak mandiin, tapi jadi mandi bantuin. Ya. Jadi ini hal-hal yang ada sisir, ada sarung tangan, ada handuk, kemudian ada kain panjang, ya. Nah kain panjang ini minimal 3. Kemudian ada misalnya ini namanya kayak apa ya, hamparan yang tahan. Nah ini kondisional. Kondisional misalnya saya pernah mandiin lukanya berat gitu. Di sini mungkin kelamaan tidur, kelamaan ini pada luka-luka, maka dia bisa kita gunting, kita hamparkan di belakangnya pas lagi menghalangi. Ya. Gitu. Jadi atau buat air kasar boleh. Misalnya ada hal yang lukanya kecil. Kalau yang lukanya besar di sini. Ya waktu itu saya juga. Nah, ibu-ibu harus diingatkan mungkin kalau memandikan itu nggak bisa sama setiap kita memandikan tuh beda-beda peristiwanya. Ada yang menemukannya seperti ini, menemukan seperti ini. Jadi nggak bisa disamakan. Setiap orang punya pengalaman masing-masing. Ada yang BAB-nya langsung selesai, ada yang nanti. Nah makanya di situ syaratnya amanah, tutup aibnya, nggak boleh ngobrol. Ini kenapa sih tadi kan saya buka ya gitu. Terus saya bingung gitu karena di situ saya bukan leadernya, pendatang aja untuk bantuin. Sedihnya apa sih dia? Oh, ini kelamaan kali ya. Ini gitu. Yang ngebantu kita ngoceh. Kan sih, mau dia udah kita banyak istighfar. Iya, ya seperti itu. Nah, jadi kalau memandikan sudah siap semuanya, barulah kita memandikan. Ya. Nah, kita memandikan dulu. Siapa yang mau di sini jadi apa itu melingkar ya? Mau melingkar boleh nggak? Ya udah melingkar ya. Jadi supaya di tengah-tengah tuh calon ya. Sini aja. Maksud saya yang camatnya kan di tengah enak ya. Kalau mohon maaf ya. Ya di sini aja melingkar. Iya Bu, silakan geser ke sini. Nanti. Ya maaf ya Bu, disuruh geser-geser karena takutnya jadi terpusat di tengah. Udah. Sini Bu, sini. Nah. Boleh. Mohon maaf nih suruh geser-geser udah. Oh ya udah. Gak apa ya, mau pakai kursi silakan di sini cuma. Maaf ya Ibu. Boleh sini Bu. Saya sedang melingkar karena ini kita demo. Kalau di bagi kelompok kan mungkin bisa ada yang lain. Nggak usah malu. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum mengungkap mandi, emang kan memandikan mengungkap mandi. Saya urusan memandikan dulu. Karena mengungkap mandi itu yang terlalu depan. Perhitungan. Maka Bu Isti makasih ya. Sama-sama. Nah jadi siapa yang mau jadi model memandikan berapa? Siapa yang mau jadi sukarelawan? Di atas aja biar kelihatan. Menjadi camat. Nanti nggak kelihatan. Maaf ya. Kehalangan. Kalau nggak saya aja di kursi. Cuma kepikiran mau ngambilnya kapan? Ada nggak yang mau tali? Siapa yang mau jadi camat? Atau jenazahnya pura-pura kayaknya deg-degan ya Bu. Tadi sudah hidup jadi kebayang dari bahasa mati lagi kan belum siap. Insya Allah
Bu, kalau kita selalu tiap hari melakukan hal kebaikan, insya Allah amin. Ya, jaga semua langkah kita setiap hari. Kalau masak, saat sama suami, insya Allah ya. Atau nanti kita kerja, kita punya uang bisa infak, ya, bisa makan, sehat. Siapa yang mau jadi, kalau nggak mau jadi model? Nah, ceritanya kalau ini saya maaf ya Bu, nih adabnya memandikan. Kan tadi ceritanya ibu tiduran ya. Mohon maaf. Ya, di tengah kali ya. Nah, jadi ceritanya ini udah digotong ke tempat pemandian, ya. Jadi siap-siap. Kalau memandikan, ini kan sebenarnya udah dipakai ini, buka aja. Nah, ini tuh kan kita bawa ke tempat pemandian. Kalau memandikan, semua barangnya tadi udah siap di sini, ya, yang semuanya udah siap. Kita pokoknya nyiapin dulu semua. Tapi sebelum dimandikan juga kita sebenarnya udah nyiapin kain kafan ya Bu. Ini kain kafan saya belakangin. Ini harus perlu bukti. Aslinya kalau di lapangan kita kain kafan dulu, beresin dulu di dalam, semuanya udah oke, terus tempat mandi udah oke, baru kita minta tolong Bu, Pak, tolong dong gotongin jenazahnya ke tempat mandi. Ya, kita laksanakan nih. Terus kalau memandikan nggak boleh dibuka audaknya. Jadi segala sesuatunya harus di bawah kain. Begini ya Bu, kalau bisa juga matanya jangan pas kita nyepokin apa semuanya pakai melihat juga gitu. Jadi begini ya Bu, ya harus lembut, harus nggak terburu-buru, yang teliti, kayak kita mandiin bayi atau mandiin orang tua kita ya, yang kalau udah sepuh gitu. Nah yang pertama sudah nih, sudah siap semuanya, kita lihat ada plester kan. Copot pelan-pelan, kasih air atau dikasih baby oil. Ada siapa nih? Kita sebelum memandikan boleh menanyakan kepada keluarga, misalnya, maaf ya Bu, di belakangnya, misalnya dia udah makan terakhir kapan? Udah BAB belum dari ini? Kan siap-siap nih kalau udah 2 hari udah BAB, wah saya harus ekstra nih, bukan ekstra sih, harus kita kayaknya bakalan keluar. Nyampe di sini sakitnya apa? Ada luka enggak, terakhir makan kapan, terakhir BAB kapan, supaya kita ada langkah yang nanti kalau ada apa-apa kita sudah siap. Dan kalau udah tanya, oh ini ada yang mau tidak Bu, keluarganya siapa yang mau nyebok ini, siapa yang mau memberi ibunya misalnya. Oh kalau enggak, padahal sih kalau sebagai anak sih kita mau ya, karena itu terakhir kita lagi cinta mungkin saya, kita juga harus mau gitu. Tapi kadang ada yang sudah nih ya kita gas. Nah yang pertamanya adalah kita niat sama Allah yang mematikan. Yang pertama diguyurkan adalah ada juga daun bidara dikejap gitu pakai air untuk namanya untuk higienis ya. Boleh daun bidara, boleh antiseptik misalnya betadine, boleh. Kita ambil air 1 baskom gayung gitu ya. Kenapa? Karena kita ini yang mandi bisa juga kan ketularan. Kita kan nggak tahu sakit apa. Makanya kalau sehat, alhamdulillah. Kalau sakit kita tanyakan sakitnya apa, boleh tapi bisik-bisik ya. Jangan kencang-kencang lah, biar kita tahu nih, oh sakitnya di sini. Kalau misalnya membelah, makanya kita harus pakai sarung tangan, masker, terus kemudian celemek, terus kemudian kita tadi pakai air antiseptik seperti betadine atau daun bidara boleh. Jadi yang pertama nih kita tujukan semua 3 kali ini dan air yang tadi antiseptik, kemudian air. Lalu kita siap-siap istinja. Istinja itu adalah membersihkan kotoran. Ya, ini sarung tangannya makanya nyapunya buat yang
habis nyepokin itu biasanya kita buang. Nah, kalau mau nyepokin, nah ini perut misalnya kita maunya di sini dua orang sama dua orang. Nanti ada yang bagian guyurin, ada yang bagian kerja. Kita urut gini, yang kanan ini masuk. Jadi misalnya ini begini, ya maaf. Lalu kita tangannya ini yang sebelah sini. Kalau kita maunya nyebokinnya yang kiri, maka kita pindah sebelah sini. Ini dipijit pelan-pelan, tangannya ini masuk ya. Kita sambil yang situ guyurin, kita sambil pijit, sambil dicebokin. Ini kan pesannya. Kalau misalnya mau lebih mudah, maaf ya. Kalau lebih mudah ini boleh diangkat sedikit, agak boleh juga diginiin sedikit. Bisa, saya pernah ngejinya nggak keluar, tapi ya cobalah, karena kan udah bilang belum BAB ya, ada giniin. Nah terus tangannya masuk, boleh yang masukin selangnya ke sini boleh, biar keluar gitu. Nanti kita buangin tuh kalau nggak ada BAB. Nah kita bisa lihat sampai bersih atau tidak. Ini kan kita boleh pakai kompas, kita cek di lubang keluarnya itu, ya maksudnya kita lihat ini udah bersih belum, masih kuning enggak. Kalau udah bersih ya Bu, gitu. Boleh yang akhirnya nanti kita luruskan tadi seperti ini. Kita kan kalau buang ya hajat kan panas kaki kita itu kan lebih mudah ya penimbangan. Dan udah bersih semuanya, celup, kita buang, kita ganti. Jangan kita dulu wuduin, ya, kita wudukan. Ada yang wudunya sekali terakhir, ada yang 2 kali. Kita misalnya 2 kali kita wudukan seperti biasa Bu, wudukan ya seperti anggota ini ya. Misalnya apa nih yang pertama, kumur, berarti nggak mungkin kan mayat bisa kumur atau kita semprot kumurnya kan nggak mungkin. Jadi paling di sini aja. Ya, kemudian kita ginikan saja, buka semuanya selesai dulu. Selesai kita guyur bagi. Ada yang bikin kulit ini apa? Dari jadinya, ada yang masih potong buku kalau misalnya bukunya panjang boleh. Yang pertama tadi kita bersihkan dulu tubuh yang nempel-nempel, apa ada perban atau ada segala. Biasanya kan ada yang kalau buka di sakit ya. Kemudian sudah semua keramas ini semuanya. Ya, kayak mandi biasa udah guyur, sabunnya atas dulu dari mulai kanan, usahakan kanan dulu. Jadi ada yang bagian gosokin, ada yang bagian guyurin, atau mau dibagi 3 set, tengahnya siapa saudara ini. Sudah selesai semua diguyur. Nah ini yang mungkin harus butuh tenaga. Kita harus membalikan ini badannya ini misalnya gini. Nah ini juga nggak boleh dipromoin ya Bu, ini tetap harus. Nah sebelah sana gosokin, sebelah sini guyurin. Misalnya nih udah bersih semua, ya kita giniin lagi. Berarti tangan di bawah penutup ini. Iya. Kan kita kalau jenazah itu kan nggak ada nyawanya ya, udah pasti berat. Beratnya nggak sama orang ada nyawanya kan ya. Istilahnya ada gayanya ya. Kalau orang meninggal itu lebih berat makanya harus sehat dan siap mental. Kita biasanya berempat, 2 kanan 2. Ya. Nanti sekarang yang sono yang megang Bu, sana yang megang, sana yang narik ini kan tadi nariknya begini, dipeluk. Maka yang di sebelah sini. Nanti yang peluk sebelah sana, saya yang bagian gosokin. Gosok ya Bu. Semuanya udah gosok disiram, bersih, rapi. Nah, itu lebih baik. Ya. Ini kan cepat ya teorinya, tapi pelaksanaannya sih bisa 1 jam, minimal 5 jam gitu. Dan kalau mau bisa, ya magang ada yang meninggal mandi dulu, saya ikutin. Saya tadi ke mistik kan, habis mau mandiin, saya ikut yang enggak. Ya, jadi udah tuh semuanya bersih. Nah, nanti kita pastikan lagi semua, cek lagi BAB-nya ada lagi nggak sih keluar, atau ada nggak sih yang kita telitiin lagi mana nih yang belum.
Kayak terakhir saya mandi itu pernah ya gitu, ternyata di sini banyak sekali karena lama tidur di kasur gitu, jadi lecet ya, dia melengkung. Makanya kita antisipasi bunga. Ini yang satu pakai ini aja, pakai selang jangan gede-gede, yang kecil kita tepung. Nah itu juga sabuninya, kalau saya pribadi lebih suka sabun cair karena ya cairnya lebih mudah ya daripada sabun yang batangan dikerok-kerok dulu, dicairin juga. Sampo tadi ya, sabun cair digosokin di kanan dulu, kiri, yang teliti semuanya, nanti guyur. Yang satu guyurnya saya bagian gosok pelan-pelan semuanya satu-satu gitu ya, inilah mandi yang bersih-bersihnya ya, karena mandi terakhir gitu kan. Nah kalau mandi kan seperti itu. Kalau udah semuanya kita akan cek lagi, isi lagi ya Bu, lihat ada lagi ya. Kalau misalnya ada luka, ya itu tadi kita perhatikan. Kalau sebenarnya kita siap-siap ngambil kapas atau kasa atau sesuatu yang kita nambah sebelum kita bawa ke air apa. Jadi kalau memandikan seperti itu, yang penting kita teliti untuk air kita, untuk air yang jangan pernah menceritakan badannya kayak gitu ya gitu. Makanya tuh bagus. Maksudnya enggak juga, diam aja, kita nggak usah ceritain tadi. Paling kita cuma bilang wajahnya bersejarah, tidur, kemudian kan ya apa kan wajahnya, bukan sesuatu yang misalnya goreng lah, apa lah, sebelah lah, apa segala macam gitu ya. Makanya ini berusaha untuk di bawah ini kerjanya. Kalau sudah ini, nanti kita ganti Bu ininya, fibersnya. Ini kan tadi ada air ya, boleh diganti dulu aja nggak apa-apa ya, karena ini tadi ceritanya diganti. Dan kalau cara mengganti pun nggak, gimana caranya supaya nggak kelihatan ya. Misalnya teman yang satu di sini, satu sini ngebentang, set bentang dulu, ini jangan cabut, yang ini nyabut, non nutup atau gini. Ibu mau tanya, tadi pada saat itu keluarga ini mungkin kan jenazah model gitu, terus untuk agak lebih mudah kan tadi Tekuk dikit ya, ditekuk aja ditekuk, nih. apakah jenazah bisa nggak ditekuk gitu kakak? Bisa kalau dia belum meninggalnya belum lama. Oh kalau misalnya belum lama, belum sampai 12 jam, 6 jam di bawah itu masih lemes, masih. Bahkan tangannya suka begini. Jadi ini paling kita pegangin aja, bukan ada 2-3 orang, kita giniin aja, dikit aja. Kalau misalnya nggak perlu diginikan, dia keluar lancar, nggak masalah. Jadi kalau kondisi nggak bisa keluar, sedikit aja, nggak sampai juga begini banget sih. Paling diginiin, kalau nggak dibuka sedikit supaya lubangnya ini leluasa ya. Nah misalnya kita ngebentangin ini, mau ganti, kalau mau ganti ini ibu pegang situ, ibu pegang. Ya bukan, ibu pegang yang ini. Nah ujungnya, misalnya di sana megang, saya pegang ya. Nah yang satu nyopotin pelan-pelan. Ya ini kan gini nih, ini saya copotin pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Nah gitu. Nah langsung tutup ini. Jadi kan nggak kelihatan, nggak tutup. Ini kan nanti takutnya udah kena sarinya bobin atau darah atau apa. Kalau sudah begini, udah dicek tadi semuanya, kita wuduin lagi. Wudu yang kedua. Boleh yang pertama enggak wudu juga nggak masalah. Yang penting terakhirnya tuh wudu. Kita wuduin seperti biasa. Ya pakai air, ya pakai selang lah Bu biasanya. Nah, kita yang wuduin ya Bu, yang mau sapi mukanya, yang mau sapi ininya kan dia udah nggak bisa gerak. Kalau dia wudu sendiri, Masa dia wudu sendiri kita lari Bu. Ya paling kalau tangan kita keluarin gini ya Bu. Dia keluarin aja gini. Ya kita masukin lagi. Ya tinggal gini aja Bu. Kan kaki kan sangatnya di sini doang. Ya terutama aurat lah ya yang kita
Ya boleh di sini atau sampingnya kan istilahnya kalau emang dia kayak gini ya udah kita gini. Tapi kalau misalnya dia gini ya nggak apa-apa, nanti pas di kafani itu yang di kafannya. Tapi biasanya dia ikut karena ya udah kalau kita gini aja udah. Tadi kan ketika persiapan orang kita tahu dia meninggal, itu kan kita tutup matanya, kita giniin kan. Bahkan kalau dia mulutnya mangap terus ya Bu, kita harus ikat. Kita ikat sama ban lah, supaya nggak nakutin orang yang datang. Iya kan? Kita giniin. Kalau mangap terus kan kasihan juga ya yang lihatnya. Kita ikat biasanya. Kalau di rumah sakit itu pasti kita datang kemarin udah diikat, ininya diikat. Kenapa ininya kalau di rumah sakit itu pasti diikat? Supaya dia nggak begini lah, kan susah juga nanti memandikannya apa ya, nanti diikat semuanya. Nanti kalau pemandikan sih ya dibuka. Nah seperti itu. Yang tadi itu ya Bu, yang membersihkan itu sampai kamu masuk nggak? Ya maksudnya sekedar maaf ya, ini kita giniin aja. Gimana sih kayak kita cemok? Emang kita masuk jarinya kan? Enggak, ada yang bilang jadi maksudnya 2 cm. Ya kalau saya sih ya kayak kita biasa cemok aja, dibersihkan. Kita kan ini Bu pakai ambil kapas, terakhirnya tuh kalau udah semua bersih kita cek lagi sebelum ganti kain tadi. Kita cek lagi cebok, kita giniin aja masih kuning apa enggak. Kalau misalnya masih kuning ya Baik yang depan maupun ya otomatis kan kita tuh yang pertama kan tadi keluarkan dulu istilahnya fesesnya ya, jarinya gitu. Kalau depan kan pasti ngikut ya Bu. Kita depannya kita siram pakai selang dari atas, otomatis kan kita bersihkan dua-duanya. Tapi yang utama yang itu dulu, nanti baru yang depan. Ya, kalau misalnya dia hamil ya kita kayak misalkan kita nekannya juga pakai perasaan. Ya kita usah aja, usah gitu. Kalau misalnya lagi haid berarti kita insya Allah sih berhenti ya, karena kan orang haid keluar kan karena kita masih hidup ya. Kalau udah mati kan semua pasti otomatis saraf-saraf kontraksi semuanya kan masih berhenti. Darahnya Kalaupun membeku. ada sisa-sisanya ya kita tinggal bersihkan. Kalau misalnya ada yang keluar nanti udah ada yang keluar nih, kita diemin aja dulu, kita bersihin dulu semuanya. Nanti terakhirnya kita sumpel. Kayak luka kan ada yang keluar kita bersihin. Jadi itu insya Allah sih ya mandikan seperti biasa. Orang haid juga boleh memandikan kok. Boleh, orang haid memandikan juga boleh. Bu Tuti, ada kemarin tuh di tetangga saya. Jadi dia ribut mencari air, membuat air timun. Gak apa-apa. Itu untuk apa? Biasanya untuk pertama. Ada yang air timun, ada yang air pandan, air apa gitu. Sebenarnya sih air biara itu di awal ngasihnya. Biasanya orang ingin antiseptik ya, istilahnya ingin nggak bau, ingin nggak apa. Tapi di awal ya? Ya, boleh. biasanya di awal mau memandikan. Ya kan kalau misalnya ada juga yang, nah kalau sudah kita juga tadi maaf sebelum mandikan kita siapkan kapur barus nih, kapur barus digerus ya, diayak. Nah ini dua fungsinya ini kan sebagai pengawet. Nah ini bisa untuk air, jadi satu ember dikasih kayak gini ya, Untuk yang terakhir. yang untuk terakhir, atau bunga juga ada yang mau pakai. Ada juga ini nanti pakai untuk bunga 7 rupiah. di kain kafan barengan sama Iya, nggak sempat sama cendana. pakai bunga 7 rupiah. Kan ada parfum cendana ini kan saya tadi beli, misalnya saya bawa satu paket nih, kebetulan teman saya jualan, saya pinjam satu paket, saya pinjam ya buat yang ini. Nah ini nanti fungsinya buat di kain kafan kapasnya, di kapas-kapasnya. Nah ini fungsinya bisa dua, bisa di kafan dan di mandi. Ceritanya ini udah digerus, nanti untuk penggunaan dimasukkan ke ember, satu ember kecil aja. Nah, cendananya nanti untuk dia di kain kafan. Itu sebelum ganti ini yang baru. Ya, ya. Nanti ini udah nih, sudah yang kedua ya, sudah dibutuhkan ya, udah yakin tidak ada lagi BAB yang besar, maka kita panggil keluarganya siapa
posisinya. Siram semua udah nyiram, oke, udah nyiram. Ya sudah, kalau udah nyiram kita siap-siap aduk. Nah ini yang ketiga nih Bu. Sebenarnya banyak sih, itu minimal 3. Ini udah 1 kan, tadi ini 2, 3, 1 lagi Bu. Ini kan nanti kita tarik, ini kan udah kena apa tadi? Berapa? Kita ganti lagi seperti tadi. Yang kering. Nah, anunya kalau misalnya punya 2 alhamdulillah, kalau enggak 1 nggak apa-apa. Nah, jadi ngantuinnya ya udah di bawahnya ini jangan diangkat kecuali anunya besar. Misalnya anunya sebesar setengahnya ini ya, misalnya anunya sebesar badannya, maka ini sambil turunin nanti diaduk. Tinggal aduknya kecil ya, bisa ditekan-tekan aja semuanya. Kalau aduknya misalnya besar nih, bisa nutupin badannya ya. Kalau misalnya aduknya kecil ya udah kita yang adukin aja gini, nggak usah digosok ya, biasanya dinyerepin ya, pasti ditekel bisik makanya saya sih enggak ya, kalau dingin ya Bu gitu nantinya belakangnya juga boleh kita misalnya miringin pelan-pelan ya. Udah semua diadukin bersih ya, udah kering. Nah nanti kita bisa pertama nih ya, nanti saya siapkan mungkin setelah ini kita siapkan celana yang digunting dari kain kapan, kemudian ada kayak softtek dari bahan kain kapan juga yang diisi kapas. Boleh disisirkan di sini, boleh nanti pas misalnya mau disisir sini udah selesai, udah diambil semua dari jumlah desainnya, boleh disisir di kepan atau nanti dirapikan lagi di tempatnya ya. Kalau memandikan udah selesai kan nanti diangkat tuh udah suci, diangkat misalnya sama omnya Pak yang laki-laki kan biasanya kan berat yang bukan mandomnya, maka kainnya 2, maaf ya, kainnya 2 untuk dimasak ya. Ini dimasukin sampai ke dalam, jadi separuh sini kan. Nah ini kan masih terbuka misalnya. Nah ini satu lagi, ini kebetulan kecil ya, kalau gede gimana ya? Enggak, ini begini ya nih. Nah ini sampai benar-benar tidak ada kulit yang terbuka sampai pala nih ya, misalnya apa. Nah nanti kan orang gotong begini dan beginilah gitu ketiga, jadi nggak sentuh kulitnya karena dia sudah wudhu gitu. Jadi ini 2 gitu, kanan kiri, jadi separuh ke sini, separuh ke sini. Ini untuk membungkus yang ya bapak sih nggak apa-apa makanya, cuma kan kalau dia agak seperti saya tinggi besar lebar, kadang-kadang kurang satu gitu loh. Nah kan walaupun orang lain bukan masalah bunyinya juga ya, nggak enak kalau sentuh-sentuh ya pantatnya gitu loh. Jadi ini benar-benar disuruh gunting ya. Kalau ibu kan misalnya kita kalau kecil bisa lah satu ini keselimut semua, tapi kan kalau banyak gitu kan ya ini lebih ahsan ya, lebih ahsan itu lebih baik. Jadi ini dingin seperti itu ya. Ada yang mau bertanya ibu yang memandikan nanti tadi yang bilas binatang pada umumnya kan yang oleh sakit sedangkan keadaan manusia kita nggak tahu caranya gimana. Kalau tadi kan yang ditemukan yang salah satunya di kecelakaan, gimana kalau misalnya pasangan muslimah di sana ada kanker di bawah banjir atau macam-macam yang dinyatakan itu mandi seperti biasa atau kalau misalnya mayatnya ketemu gitu ya, baru diketemukan ya dimandikan seperti biasa. Kalau dia nggak luka panas segala macam masih utuh, kalau masih utuh ya. Tapi kan kalau kayak anak biasanya kan dibawa ke rumah sakit, nanti rumah sakit itu bisa rapihin posisi kakinya, dikumpulin. Kan ada tuh yang saya patah lah atau dikumpulin ini jadi dulu biasanya, atau misalnya dan keluarga biasanya nggak akan dikasih, biasanya rumah sakit bagian forensik tuh nanti dia akan memandikan mungkin kan gini loh, rumunnya
darurat kan, ada workshop. Pasti dia cuma diguyur doang, nggak mungkin lah kita gosok-gosok gitu, lukanya hancur lah, nanti dagingnya pada keluar kalau misalnya dia luka parah. Ini kan hal yang normal. Kayak kita sholat normalnya yang 5 kali. Kalau lagi perjalanan kan kita Tapi harus disusun dulu ya Bu, tubuhnya. ya biasanya Kan paling kayak nggak- kemarin yang mutilasi itu kan udah nggak ketahuan daging yang ya, mana. minimal dikumpulkan yang ada. Dikumpulkan biar terguyur Ya, semua kali ya. Ya, yang ada tuh terguyur. Ngapaninnya? Yang ngapaninya mungkin kalau bisa, kalau setahu saya ya udah kan mengkapannya itu 135 ya. Satu kalau untuk hal-hal seperti itu kayak orang yang mati syahid ya. Kan gak dimandikan. Ya udah diapanin aja dibungkus gitu. Dibungkus aja. Kan ada yang 3 untuk laki-laki, 5 perempuan. Jadi Diikat. 135 guys. 7 bisa 7 misalnya saya tadi bilang ada, saya tambahannya kalau 7 ada celana, terus sama bawahnya harusnya kan 2, di paling belakang itu kan ada 5 kawat 2 lapis kan ini, kain 1 kain 2, nanti rok, baju, jilbab 5 kan. Kalau orangnya gemuk tambahin lagi 1 lapis di tengah-tengah di paling luar itu, nanti saya sampaikan. Jadi itu seperti itu, kalau kecelakaan ya dibungkus saja. Cewek nggak pakai bajunya gitu deh. Tapi tetap harus 5. Ya 5, tapi nggak mesti 5. Nggak mesti. Nggak mesti 5. Kan karena kan udah ya kayak kemarin lah kasus yang kemarin mutilasi kan udah nggak berbentuk ya dia di mana tapi. Minimalnya bawahnya 2. Kalau misalnya 3 ya nggak apa-apa 3. Jadi dia Berarti di atas, di bawah, tengah-tengah kali ya dibungkus jadi kayak permen berarti. masalahnya ini kan kain kafan juga macam-macam Bu. Ada yang 90 cm lebarnya, ada yang 115, ada yang 1,5. Ya saya ini yang bawa ini yang bagus nih. Saya 1,5 meter lebarnya. Jadi buat yang Jadi gemuk tuh kayaknya cukup. 2 juga bisa. Ada yang 90 cm nggak cukup, saya harus 3. Ambil ganjilnya aja gitu, 1,3, 1,357. Sampai sini ada yang paham nanti sebelum saya mandi. Jadi memandikan seperti itu Bu. Nanti ini kita tinggal potong sekarang untuk meletakkan di kain kafan. Kalau tanya susah. Kan udah menyediakan petugas udah ada sendiri yang dipakai. Udah ada paketnya ya. makanya sebagai kita tetangga ya, kalau ada yang meninggal ya care lah sedikit ya, care gitu, peduli sama gimana Bu, udah ada yang lulus yang meninggal. Nah kayak ada nih kenalan teman saya atau ini ada nih saya tahu di komplek ini sampai yang meninggal gitu kan. Terus gimana keren-kerennya ya, mungkin kita sedikit membantu lah untuk mencari kita pahala juga ya. Kita belikan lah di pasar kan pasti ada RT-nya. Saya juga pernah di situ yang kontrakan. Udah tuh orang-orang situnya sibuk ya sama RT-nya, beliin ke pasar pal, kasih ke saya gitu. Ya udah yang ada aja yang saya pakai gitu loh. Misalnya nggak ada cendana, tetangganya punya sampo nggak, punya sampo mandi nggak, itu aduk Bu. Ya kadang kita kain Bu, kan kain putih ini nggak semua punya ya. Makanya kalau punya 2 kan alhamdulillah lah. Kalau RT-nya bagus atau masjidnya bagus, dia akan menyediakan stok itu